Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky di Kediri, Jawa Timur ya, yang bertanya, Dok, saya punya benjolan di luar anus, apakah perlu operasi ya? Ini sama dengan pertanyaan yang lalu-lalu ya. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Rizky tentang benjolan di luar anus, apakah perlu operasi, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada pertanyaan Rizky, benjolan di anus kita, di luar anus kita ini apa ya? Benjolan di luar anus kita ada bermacam-macam ya. Yang pertama, kalau kita BAB sering keras dan sering nyeri, atau terjadi robekan di kulit anus dan kemudian muncul benjolan di tepi anus kita, biasanya tidak terlampau besar ya, kecil-kecil saja dan nyeri, itu skin tag karena fisura ani yang kronis ya. Apakah itu perlu dioperasi? Tidak ya. Skin tag pada fisura ani tidak perlu dioperasi. Yang paling penting adalah lukanya sembuh dulu. Kalau lukanya sembuh terus masih ada benjolan kecil, kita BAB lancar, tidak nyeri, dibiarkan saja, tidak masalah ya. Jelas ya. Ini juga bisa terjadi pada kebanyakan anak-anak remaja kita yang waktu kecil sering susah BAB. Begitu dia besar, lukanya sudah sembuh, skin tag-nya masih ada aja ya, kecuali kalau ada tes kedinasan ya memang perlu dibuang ya. Tetapi kalau kita tidak sedang mau tes kedinasan, tonjolan kecil yang tidak bergejala oleh karena bekas fisura ani atau robekan kulit anus waktu masa kecil atau remaja kita, dibiarkan, tidak apa-apa ya, Rizky ya. Nah sekarang kalau itu benjolan karena muncul tiba-tiba karena kita diare atau BAB keras, muncul benjolan di tepi anus kita yang bengkak dan nyeri, yang kemudian hari kelima dan seterusnya dia akan mulai kempes dan tidak nyeri lagi dan meninggalkan tonjolan kulit di luar. Ini apa? Ini wasir luar ya. Wasir luar yang mengalami trombosis atau pembengkakan atau dalamnya ada penjendalan darah. Kemudian dia akan reda nyerinya, prosesnya akan selesai, tetapi benjolan kulitnya masih ada. Kalau seperti ini juga, kalau tidak bergejala, dibiarkan. Tapi ingat bahwa 50% akan kambuh di tempat yang sama kalau kita BAB keras atau juga diare ya. Jadi hindari makanan-makanan yang membuat kita jadi mencret atau diare gitu ya. Tetapi kalau itu mengganggu kita, ya dilakukan tindakan pembuangan ya, secara operasi dengan cara apapun. Jelas ya? Nah yang ketiga, bisa juga benjolan di luar itu karena wasir luar derajat 4. Nah kalau wasir luar derajat 4 harus melalui proses derajat 1, 2, 3 ya. Derajat 1 hanya berdarah, nggak ada benjolan. Derajat kedua, selain gejala derajat 1, keluar benjolan yang secara spontan bisa masuk sesudah kita selesai BAB. Nah, derajat 3 sesudah selesai BAB, benjolan nggak bisa spontan masuk, kita harus dorong atau menunggu agak lama untuk dia masuk sendiri. Kemudian benjolan yang untuk derajat 4, benjolannya nggak bisa masuk lagi. Jadi kalau derajat 4 bagaimana? Apakah perlu operasi? Tergantung kebutuhan kita. Kalau tidak ada gejala, dibiarkan tidak apa-apa. Ya memang anus kita ada benjolan-benjolannya, tetapi tidak akan jadi masalah ya. Itu hanya masalah kosmetik saja, tidak mengganggu kehidupan, tidak mengganggu kualitas hidup kita, ya dibiarkan saja ya. Kalau seperti itu nggak usah ke dokter ya, nanti ke dokter malah disuruh operasi, malah kita bingung ya. Tenang-tenang aja, yang tahu kita saja ya. Jelas ya. Nah, ada benjolan lagi di luar anus ya, biasanya ada yang namanya kondiloma atau kutil di anus kita ya. Kalau ini memang harus segera dibuang karena ini penyebabnya adalah virus HPV ya, Human Papilloma Virus ya, yang bisa nyebar ke sekitarnya. Kalau dibiarkan dia akan bertambah banyak benjolannya ya, dan lebih sulit ya. Tetapi biasanya tidak akan masuk ke daerah mukosa, hanya di daerah kulit saja ya. Ya mungkin di anus bagian dalam sedikit itu sampai di luar ya. Intinya bahwa kondiloma itu hanya terjadi di kulit ya, di anal skin. Kalau sudah masuk melewati batas linea pectinia atau linea dentata, batas antara kulit dan selaput lendir, dia akan stop di situ ya. Jelas ya, kalau seperti ini harus dibuang segera karena dia akan bisa menyebar di sekitarnya.
Kira-kira itu Rizky di Kediri, semoga bisa menjawab. Kalau tidak bergejala kecuali yang kondiloma, dibiarkan tidak apa-apa. Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.